pagi saudara-saudara semuanya. Saya mau mengundang yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Dan saya mau mengundang kita semua untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Mari kita sembah Dia pada pagi hari ini, sebab sungguh besar kasih setia-Nya, sungguh besar anugerah-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Namamu besar.
dimuliakan bagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada bagi hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We want to open our hearts this morning Lord. Kami mau buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau undang Tuhan Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap kami Tuhan. For we need you Lord Jesus, we need you Holy Spirit. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, situasi apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau adalah tetap Allah yang setia, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan sekali lagi hanya bagi-Mu Yesus. Dan kami mengucap syukur, kami berdoa, kami mulai kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan salam kanan kiri church. Katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira.
Jesus. We want to give you praise. Sekali lagi jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory to you Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia. Mari kita berikan ucapan syukur kita yang terbaik pada pagi hari ini atas setiap pengorbanannya, atas darah yang tercurah buat kita. Because Jesus died and He rose again, that we can live again, that we can have hope, that we can have future in Him. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita buka tangan kita, angkat tangan kita, buka hati kita. Berikan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
pengorbanan-Mu Tuhan kami menjadi ciptaan baru Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan, Engkau menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar rahmat-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami yang kami naikkan dari dasar hati kami berkenan di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum ya Bapa. Karena inilah kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau pulihkan, yang sudah Engkau jadikan jadi regeneration. Tugas kami adalah untuk mempersembahkan korban-korban syukur kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah hati-Mu disenangkan pada pagi hari ini. Teruslah beracara Tuhan. Dan kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Supaya tidak ada hikmat kekuatan manusia yang bisa beroperasi di tempat ini pada pagi hari ini. Tapi biarlah hikmat Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus yang akan menuntun. Dan setiap hati kami juga Tuhan, biarlah bisa menerima setiap firman, sehingga boleh tertabur di tanah hati kami yang paling subur. Terima kasih, kami akan duduk diam untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara yang mengikuti secara online yang pagi hari ini bersama-sama, baik yang di Sydney, di Australia maupun di luar negeri, selamat pagi juga, atau selamat sore, atau selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita akan langsung saja. Saya masih ingin meneruskan apa yang sudah kita dengar kemarin bersama-sama. Ya, jadi kita masih teruskan saudara dari apa yang sudah kita dengar hari Jumat mengenai kematian Kristus, kemudian hari Minggunya kebangkitan Kristus, dan the impact of the resurrection of Christ. Kita sudah dengar juga, saya sebutkan 3 hal di sana. Nah saudara, kalau saudara lihat gambar ini, kalau saudara ke Yerusalem, ya gambar ini menunjukkan bahwa Yesus dikubur ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Nah saudara, 3 hal yang kemarin yang sudah saudara kita dengar sama-sama mengenai dampak dari kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah to ensure our regeneration, untuk memastikan kelahiran baru kita, untuk memastikan bahwa kita sudah enggak di hidup yang lama lagi. Itu salah satunya dari kebangkitan Kristus. Kemudian to ensure our justification, untuk memastikan tentang kebenaran kita. Ya, kita enggak benar, tapi kita dibenarkan. Ya, dan itu salah satu daripada kebangkitan Kristus. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Ya. Dan kemudian to ensure that we will receive a perfect
resurrection body. Dan yang ketiga yang sudah kita dengar minggu yang lalu pun juga, kebangkitannya untuk memastikan bahwa dia yang sulung, dia bangkit lebih dahulu karena dia adalah waktu itu menjadi manusia biasa, as natural human being, dan dia juga mati, ya sama juga kita juga akhirnya mati, tetapi kita juga akan bangkit sama seperti dia. Makanya dia katakan he is the firstborn. Ia adalah yang sulung yang harus pertama bangkit, dan dia sudah mendemonstrasikan bahwa maut sudah dikalahkan, maut sudah dipatahkan kekuatannya, kuasa iblis sudah dipatahkan, supaya apa? Orang-orang percaya itu yang tadinya tidak punya pengharapan sekarang ada harapan karena kebangkitan Kristus itu. Dan yang ketiga ini tadi untuk memastikan bahwa nanti setelah kita memang tubuh fisik kita ini dan darah kita ini nggak bisa mewarisi kerajaan surga, perlu tubuh baru. Tubuh yang penuh kemuliaan. Saudara ingat waktu Yesus, murid-murid berkumpul di atas kamar loteng Yerusalem, tiba-tiba setelah dia bangkit, tembok ditembus dengan tubuh kemuliaan. Tiba-tiba shalom bagi kalian. Ya, jadi tidak ada penyekat yang bisa menghambat tubuh kemuliaan. Dan inilah yang membawa kita nanti naik ke atas, ke tempat yang dijanjikan untuk kita orang-orang percaya. Jadi itu yang sudah sempat kita dengar sama-sama. Nah, move on. Sekarang yang saya ingin share bagi hari ini adalah kebangkitan Kristus to ensure that we will be a kingdom of priests and a holy nation for Him. Jadi kebangkitan Kristus yang keempat sekarang ini, ya kalau saudara kita pelajari kebenaran firman Tuhan, dia itu ingin memastikan kepada kita, kebangkitannya itu memastikan kepada kita bahwa kita akan menjadi a kingdom of priests dan a holy nation. Jadi menjadi kerajaan imam dan juga a holy nation, ya, bangsa yang kudus. Nah ini, jadi Tuhan itu dengan katakan it's finished di atas kayu salib, sudah selesailah tugasku untuk ini tadi, salah satunya yang sudah kita dengar sama-sama. Jadi yang keempat sekarang adalah memastikan bahwa saudara dan saya adalah the kingdom of priests dan bangsa yang kudus. Ya. Ini saya lewatkan saja karena ini sudah sempat saya singgung hari Minggu, tapi tidak saya explain. Cuma ini adalah sebetulnya yang diangkat dalam kitab Wahyu ini, Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Perhatikan saudara, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi dia yang setia, dia yang telah melepaskan kita, dia yang bangkit pertama dari orang mati, dia yang melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya, oleh pengorbanannya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris jelas lagi, and He has made us to be a kingdom and priests to serve His God and Father. To serve, kebangkitannya itu untuk make sure, memastikan bahwa setelah kita dibangkitkan, setelah Kristus bangkit itu, untuk memastikan kita bahwa kita itu menjadi bangsa yang kudus, menjadi imam-imam bagi dia, bagi kemuliaan dan untuk, dalam terjemahan bahasa aslinya pun juga sama, untuk melayani, to serve Him. Jadi kita ini ada dalam Kristus untuk melayani dia. Nah ini saudara jangan sampai kita lengah dalam hal ini, karena ini merupakan the basis teologi kita, ya. Jadi apa itu, fondasi dasar daripada iman kita, ya, teologi kita yang kita percaya bahwa Kristus bangkit itu ada hal-hal yang membawa impact, membawa dampak kepada kita. Nah, ini yang kita bicarakan. Dampak yang keempat ini adalah untuk memastikan kepada kita bahwa kita adalah the priest for Him, imam-imam bagi dia. Nah kita tahu imam itu pekerjaannya apa. Kalau kita bicara imam dalam kitab Perjanjian Lama, imam itu enggak semua orang, tetapi ini sekarang kita jadi semua orang. Jadi kebangkitan Kristus membuat semua orang sekarang layak menjadi imam. Imam itu pekerjaannya adalah mempersembahkan offering, persembahan-persembahan kudus bagi Tuhan. Nah ini tadi untuk melayani, ya. Jadi tugas kita sekarang
diangkat menjadi imam-imam. Kalau dulu imam itu dipilih saudara oleh Allah. Lihat pertama yang adalah Harun. Harun itu dipilih dan keturunannya. Nggak bisa orang sembarangan. Dan tugasnya apa imam itu? Nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Ini yang Tuhan katakan kepada Musa waktu itu. Ya, jadi kitab Wahyu tadi itu untuk meneguhkan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah firmankan kepada Musa dalam kitab Keluaran setelah dia bawa keluar bangsa Israel dari penjajahan Mesir, dimerdekakan, dibawa ke padang gurun. Ya, dia katakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Lihat, kalau kita mendengarkan firman-Nya dan berpegang teguh pada perjanjiannya, maka kita akan menjadi harta kesayangannya sendiri dari antara segala bangsa. Dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ini satu declaration. Aku yang punya segala-galanya. Kalau engkau taat, kalau engkau setia kepada aku, engkau akan kujadikan. Nah ini, ya kan? Harta kesayanganku sendiri, milikku sendiri, di antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku ini kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini kan yang di Wahyu 1:5 tadi. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara, ini kan sudah disampaikan. Tapi kenyataannya, bangsa Israel yang mestinya bangsa yang kudus, bangsa pilihan Tuhan, bangsa the kingdom of priests, kenyataannya mereka ingkar. Kenyataannya mereka disobey. Kenyataannya mereka tidak taat. Sehingga Tuhan muak melihat mereka. Maka dikatakan sampai berapa? Orang-orang yang lahir di Mesir tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Berapa juta itu diputar-putar 40 tahun supaya mereka mati di padang gurun. Karena marahnya Allah. Karena dia melihat mestinya mereka ini orang yang dipilih, orang yang sudah dijadikan imam-imam, harus bisa setia kepada dia dan taat kepada dia. Nyatanya mereka nggak taat. Nah inilah jangan Yesus datang untuk merestorasi semuanya yang sudah rusak itu. Nah makanya kita ini sekarang adalah Israel rohani itu. Ya, amin. Haleluya, amin. Nah, lihat penulis Ibrani kata begini. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lihat, karena apa? Yesus jelas tadi dikatakan bahwa karena kebangkitan Kristuslah kita ini dilayakkan sekarang. Ya. Dan kita sekarang oleh darah Yesus penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita lihat dulu, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Nah, Markus 15:38 dikatakan ketika itu waktu Yesus katakan it's finished dan dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ketika itu tabir bait suci terbuka berbelah dua dari atas sampai ke bawah. The curtain of the temple was torn into from top to bottom. Robeklah. Kematian Yesus merobek tirai bait suci. Tirai bait suci yang memisahkan ruang maha kudus, the holy of holiest, and the holy place, dan tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita lihat. Saudara, ini adalah yang diperintahkan Tuhan. Buatlah tabernakel di padang gurun, karena aku akan bersemayam di sana. Allah bersemayam di sini. Ini tempat the holy place. Tapi dia ini bersemayamnya dia, the holy of holiest. Nah ini ada tirai. Ini yang apa itu frame ini adalah yang Allah katakan kepada Musa untuk membuat ini. Dan ini pelataran. Ya. Orang biasa nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa. It's no way, nggak bisa. Hanya imam. Only priest. Sekarang saudara dan saya adalah priest. Ingat. Ya. Dulu cuma Harun sebagai imam besar dan anak-anak Harun.
yang melayani di sini. Bangsa Israel datang ke sini, dia harus menghadap Allah, harus lewat imam. Dan harus membawa persembahan. Gak ada tangan kosong, gak diterima. Harus membawa persembahan, offering sacrifices. Dan itu imam yang melakukan. Jadi mereka datang kepada imam. Nah, saudara, waktu. Jadi ini adalah tempat pembakaran, ini tempat kolam basuhan. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi apa sini. Tapi poin saya di sini adalah dengan robeknya tirai ini membuat ruangan ini sekarang terbuka untuk bisa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah. Dan dikatakan bahwa karena pengorbanan Kristus, kita sekarang dilayakkan menjadi imam. Perhatikan tadi. Dan the holy nation. Jadi kalau yang dalam perjanjian lama, imam itu ditunjuk sendiri oleh Allah. Tetapi pengorbanan Kristus membuat kita the holy nation and the kingdom of priests. Dan kerajaan imam. Sehingga kita sekarang layak untuk mempersembahkan korban langsung. Karena tirai ini sudah robek. Dan imam biasanya kesini ini setahun sekali. Dengan membawa darah satu kambing yang harus disembelih untuk korban dirinya. Dan satu lagi untuk korban bangsa Israel. Itu setahun sekali. Tidak boleh sembarangan masuk ke tempat the holy of holies. Kemudian waktu Kristus it's finished, robeklah ini. Sehingga terbukalah tempat ini. Sehingga priest bisa masuk ke sini. Siapa aja bisa masuk sekarang. Saudara, as the priest, the holy nation, kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Maka kalau dulu nggak bisa. Lihat beberapa kasus, saudara. Hana kepingin punya anak, dia datang kepada imam. Ngapain kamu ke sini? Nangis-nangis kayak orang gila. Tuanku, hamba ingin punya anak. Dia punya anak Samuel akhirnya kan. Nggak bisa dia mohon kepada Tuhan. Nggak ada, ceritanya nggak boleh. Harus lewat imam. Sekarang saudara dan saya adalah imam. Ini salah satu dampak dari pengorbanan Kristus, saudara. Amin. Dampaknya daripada the resurrection of Christ. Nah, sehingga tidak ada lagi penyekat. Dan semua kita sekarang bisa masuk ke tempat. Hilang semua. Saya ada beberapa gambar hilang semua. Ya sudah, gak apa-apa. Jadi saudara, no, it should be here. Salomo waktu bangun ini, saudara. Kalau saudara ke Yerusalem, dia ada di Mount Moriah, tempat bait suci itu. Dan bangunan ini dulu waktu dibangun oleh Salomo, tapi sekarang sudah dihancurin oleh Raja Titus waktu itu, sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus. Jadi ini bangunan begitu meganya, ya tempat di sini. This is the holy of holies. Nggak bisa sembarangan orang masuk ke sana. Ya, itu. Ini replikanya, saudara. Kalau saudara ke Yerusalem, saudara akan melihat miniature ini ada, bisa dilihat. Jadi miniature daripada Yerusalem waktu zaman dulu. Ya, waktu zamannya dibangun oleh Salomo, itu bait Allah ini. Nah, saudara, inilah kita di luar pelataran. Ya kan? Tapi sekarang karena korban Kristus kita bisa masuk langsung, nggak ada penyekat lagi. Karena kita sekarang menjadi imam. Jadi posisi kita kalau dulu di sini, karena dampak daripada kebangkitan Kristus memulihkan kita, kita sekarang punya akses untuk bisa masuk ke sana. Karena kita sekarang sudah diangkat menjadi imam, bukan orang luar sekarang. Ini dahsyatnya. Jadi dampak daripada kebangkitan Kristus ini membuat kita berbeda, benar-benar luar biasa sekali. Nah,
Karena itu, ya, penulis Ibrani katakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. With the right heart. Saya tulis di Wata Jemaat kalau nggak salah. Dengan hati yang benar, hati yang sincere, hati apa? Tulus, jujur di hadapan Tuhan. Tulus ikhlas, ya. Dan keyakinan iman yang teguh. Dan karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni lewat pengorbanan Kristus. Ini yang hebatnya di sini kita. Bukannya kita ini sudah kebenaran, gitu. Meskipun kita sudah dibenarkan, kita masih berbuat dosa kan gitu. Tetapi dalam pandangan Bapa, kita itu kebangkitan Kristus to make sure, to ensure, to memastikan bahwa kita menerima kebenaran itu. Sehingga meskipun iblis nuding-nuding, kamu gak layak lah, kamu layak. Forget it kamu. Kamu mah sudah ada di bawah telapak kaki saya. Karena kebangkitan Kristus kamu gak ada kuasanya lagi. Itu, ini harus kita imani, benar. Gitu. Nah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk apa? Ini imam-imam yang kudus itu mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi karena Yesus tadi pengorbanannya berkenan kepada Allah, maka kita tuh dilayakkan sekarang. Jadi yang tadinya tuh imam itu dipilih orang-orang yang khusus saja, sekarang mah enggak. Karena Kristus it's finished. Kita direkonsiliasi hubungan kita dengan Allah Bapa, dan kita dijadikan holy nation, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Israel rohani, dan kelebihan kita lagi imam-imam bagi Allah Bapa kita. To serve Him, untuk melayani Dia, mempersembahkan korban. Makanya saya katakan, kalau kita datang ibadah jangan sampai terlambat. Karena apa? Yang sangat penting adalah mempersembahkan. Bukannya mendengarkan firman. Enggak. Firman ini adanya zaman Esra, saudara. Waktu bangsa Israel banyak yang sesat, Esra bukakan buku. Disitulah baru dia katakan, kalian sesat. Kalian sudah menyalahi peraturan Tuhan. Sehingga nangislah bangsa itu dari pagi sampai malam. Itu baru ada firman Tuhan. Sebelumnya enggak ada. Orang beribadah itu cuma mempersembahkan korban. Nah itulah yang dikatakan di sini bahwa kita itu dilayakkan. Sekarang bukan imam saja, yang dulu imam, sekarang kitalah yang mempersembahkan itu. Ya, jadi robeknya bait Allah itu dengan kematian Kristus yang mengatakan it's finished, selesailah sudah, maka terbukalah tirai bait Allah itu sehingga setiap kita layak untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus, mengatakan ya Abang, ya Bapa. Dahsyat enggak? Dahsyat. Ya Abang, ya Bapa. Kadang-kadang cuma ngomong, ya Bapa, netes air mata. Karena begitu dekatnya Dia, sudah gak ada penyekat lagi. Amin. Dan itu karena korban Kristus dan kebangkitannya. Itu dampaknya dahsyat sekali, saudara. Nah, Petrus meneguhkan kembali. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi bagi Dia. Dari apa? Ya meskipun bukan saksi itu harus kita ngomong dari mimbar, atau dari kelakuan kita, dari attitude kita, dari tingkah laku kita, dari kehidupan kita. Sehingga yang dilihat bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Ini dahsyat, saudara. Dan ini yang semestinya harus kita lakukan. Kalau kita sadar kita ini masih nggak benar, tapi sudah dibenarkan. Dan Tuhan ingin memastikan bahwa kita menerima pembenaran itu supaya kita hidupnya benar. Supaya kita benar-benar sebagai bangsa yang kudus. Supaya kita benar-benar menjadi imam-imam bagi Dia. Ini yang Dia inginkan. Sehingga kita ada. Nah ini Petrus menegaskan di sini. Kamulah bangsa yang terpilih itu. Israel yang secara jasmani sudah nggak masuk hitungan, saudara. Yang masuk hitungan adalah orang yang berimam, itulah Israel rohani. Saudara dan saya hari ini ada di sini sebagai orang beriman, amin. Sehingga ada di sini kita. Kalau enggak kan kita nggak di sini, betul nggak? Ini karena Tuhan baik. Nah kita pun juga menjadi imam-imam bagi Dia.
Kita pun adalah bangsa yang kudus. Kita nggak kudus, tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus. Nah kalau kita sudah tahu itu, respon kita apa sekarang? Nah ini yang penting. Jadi jangan sampai sudah apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib membuat dia menderita dan harus mati menanggung dosa kita. Kemudian kita enak-enakan aja hidup ini. Ya nggak apa-apa, itu pilihan hidup. Ya kita punya free will, tapi ya nantinya ya sama dengan bangsa Israel yang nggak bisa masuk itu, akan menerima penghukuman juga. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Sebab kita tahu pengorbanan Kristus begitu sangat-sangat berharga sekali. Nah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, lihat. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan tuh kasihan sama kita. Dulu berapa tahun yang lalu mungkin, atau waktu kapan dulu, kita juga nggak di dalam dia. Kita juga nggak kenal dia. Kita juga jauh dari dia. Dan lain sebagainya. Tapi dikatakan yang dahulu memang bukan umat Allah. Sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tapi sekarang yang telah beroleh belas kasihan. Itu saudara dan saya. Betapa indahnya Tuhan ini. Saudara. Membawa kita ke negara ini. Supaya kita menjadi imam-imam di sini. Amin. Ini luar biasa. Supaya hidup kita bawa impact kepada orang lain. Sebagai the holy nation. Sebagai the kingdom of priests. Nah ini yang harus kita responi pada hari-hari ini. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini saudara. Apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus kerjakan. Jangan sia-sia. Karena kita stay the comfort zone. Enjoy the life. Ini hari sekarang ini, aduh. Banyak orang enjoy the life, saudara. Stay the comfort zone. Apalagi dengan lockdown ini. Gereja sudah tutup ya hampir setahun. Saudara. Jemaat. Banyak saudara. Yang terhilang. Saya dengar cerita banyak nggak cuma di Amerika atau di mana. Di Indonesia saudara. Banyak saudara yang nggak balik saudara. Perhitungan balik itu sekitar kalau di Amerika cuma 20%. Tapi ada beberapa gereja-gereja besar saudara. Bahkan 5% juga nggak ada yang balik saudara. Bayangkan saudara. Ini iman sedang diuji. Ini sedang ditampi setiap orang percaya pada hari-hari ini. Oleh sebab itulah. Biarlah pada pagi hari ini. Melalui dampak dari kebangkitan Kristus ini. Boleh meneguhkan hati kita. Boleh menguatkan hati kita. Boleh menjadikan satu pegangan bagi kita. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita sungguh dahsyat sekali, sungguh luar biasa sekali. Coba kalau kita lihat yang dari, kita review lagi yang dari apa itu minggu lalu. Memastikan tentang kelahiran baru kita. Kebangkitannya yang pertama memastikan kita dilahirkan baru. Menerima regeneration. Maka 2 Korintus 5:17. Siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Untuk memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi kalau dituding-tuding, kamu mah gak pantas, kamu gak layak. Itu omongan kosong saudara. Tolak saja. I am justified. Saya telah dibenarkan. Karena Kristus bangkit. Dia membenarkan saya. Dulu ya memang saya gak benar. Tapi sekarang dibenarkan. Meskipun masih sering membuat gak benar. Tetapi dengan itulah yang saya katakan tadi. Kita harus sekarang malu kalau sampai kita hidup di dalam ketidakbenaran. Karena pengorbanan Kristus akan sia-sia bagi kita. Dan kita yakin tentang bahwa kita Kristus yang pertama bangkit menerima tubuh kemuliaan. Kita pun juga nanti akan menerima tubuh kemuliaan saudara. Jangan takut tentang hidup, tentang masa depan. Hidup kita sudah direstorasi oleh Tuhan. Sudah direkonsiliasi dengan Bapa. Supaya kita menjadi hidup benar di hadapannya. Dan yang terakhir tadi adalah to make sure. Untuk memastikan kepada kita. Bahwa kita adalah the holy nation. Bangsa yang kudus.
Meskipun tanda kutip masih gak kudus. Tetapi karena korban Kristus, karena dia bangkit, dia menguduskan kita. Dan menjadikan kita imam-imam yang berkerajaan. Bukankah ini dahsyat? Amin. Haleluya. Mari musician dan singer bisa maju ke depan. Sungguh luar biasa saudara, kita gak bisa bayar saudara. Dan Tuhan bawa kita ke negara ini. Tentunya dengan maksud dan tujuan yang jelas. Untuk apa? Supaya kita bisa meresponi apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Lord, I come to you. Kita angkat lagu ini. Lord, I come to you. Let my heart be changed and renew. Berdiri jemaat Tuhan. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Your arms surround me, bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will strong with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Lord, I come to you. Oh Jesus. Let my heart be changed. Thank you, Lord. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Sungguh betapa mulianya Engkau. Kami yang tadinya tidak beroleh belas kasihan, tapi sekarang dikasihani. Ingat saudara, jangan merasa engkau merasa tidak berdaya, tidak beroleh belas kasihan. Ingat, Dia mengasihanimu. Dia sangat mengasihimu. Jangan melihat kepada diri pribadi kita sendiri. Lihatlah kepada Dia, kepada karyanya yang besar. Let your arms surround me. Makasih Tuhan. Draw me to your side.
kasih Tuhan. Benar Tuhan firman-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, karena kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau menjadikan kami setiap imam-imam Tuhan, yang melayakkan kami Tuhan, menguduskan kami Tuhan, that we can call you Father. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menyadari Tuhan keberadaan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, setiap kami Tuhan, hidup menjadi anak-anak terang, menjadi Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. That we are no longer a slave, Lord, that we are now a child. That we can call you Father, that we can call out to you Jesus. That you are not far from us, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin mengerti Tuhan siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah berkorban buat kami semua Tuhan. Nah kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan hidup menjadi anak-anak yang terang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah keberadaan kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan. That people can see Lord that you are truly a living God. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Papi Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan Tuhan, revelation yang baru Tuhan. Untuk Tuhan beliau Tuhan semakin teguh melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Kalau ada yang dari kami Tuhan yang lemah Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Biarlah iman kami Tuhan pada pagi hari-hari ini Tuhan akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin berakar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan sebentar Tuhan kami ingin berikan persembahan Tuhan. Kami ingin berikan yang dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sementara saudara memberikan persembahan, saya pengumuman untuk minggu depan kebaktian berjalan seperti biasa. 8:45 untuk English service dan 9:45 untuk Indo service. Ya. Kita akan tundukkan kepala dan kita akhiri, dan kita bangkit berdiri kembali saudara. Kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Tuhan terima kasih sekali lagi, Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga Engkau melihat anak-anak-Mu yang membutuhkan sesuatu daripada Engkau. Engkau lah jawaban dari setiap kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu nyata bagi setiap kami yang beriman kepada-Mu. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang percaya, orang-orang yang berharap, yang bergantung, yang bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu sebentar akan meninggalkan ruangan ini. Mari menyertai kemana saja mereka berada, kemana saja mereka pergi atau pulang ke rumah masing-masing. Biarlah dari tempat ini mereka boleh membawa damai dan sukacita dan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, keteguhan yang baru di dalam mengiring Engkau Tuhan. Kita angkat tangan kita, kekasih Tuhan, seperti yang Tuhan Allah firmankan, apabila kita tetap setia mengikuti Dia dan juga menjalankan semua perintahnya, maka seperti yang dikatakannya, kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan menyertai kita.
Dia akan melindungi kita dan memberkati kita, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Mari pulanglah, bawalah bersamamu. Diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah setiap pekerjaanmu. Diberkatilah setiap usahamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah your financial. Diberkatilah juga studimu. Diberkati juga pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan, saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita yang heran. Terima kasih, dan biarlah Allah Roh Kudus terus akan mempersatukan kita, mengajar kita, menuntun kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kita. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. 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 Selamat siang, saudara yang masih kuat bisa bantu untuk